Halo Sobat Orang Dalam, kembali lagi di channel Orang Dalam, di mana kali ini kita akan membahas tentang sekolah kedinasan, di mana tidak akan lama lagi ya, sekolah kedinasan akan membuka pendaftaran. Nah, di sini kita udah bisa melihat bahwa sekolah kedinasan ini melalui satu portal, yaitu portal SSC ASN Dikdin, Sistem Seleksi Sekolah Kedinasan. Nah, ini dia websitenya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang sekolah kedinasan apa aja yang akan buka di tahun 2022. Nah, langsung saja kita ke kontennya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung buka di bagian alur ya, alur pendaftaran, di mana list dari sekolah tinggi kedinasan atau jalur masuk CPNS lah. Tahun 2002 ini kan isunya udah nggak ada PNS ya yang akan dibuka sejauh ini, meskipun nanti kedepannya tidak menutup kemungkinan akan dibuka CPNS. Nah, ini sekolah kedinasan yang akan dibuka. Yang pertama adalah Kementerian Perhubungan. Nah, ini nanti teman-teman akan bekerja di ruang lingkup Kementerian Perhubungan. Ada STTD ya, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Kemudian untuk udara juga ada, dan laut juga ada. Kemudian yang buka juga di tahun ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini berkaitan dengan semua lini kerja dari Kementerian Hukum dan HAM, baik itu imigrasi mungkin, kemudian lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, dan yang ketiga yaitu IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ini terkenal banget dari dulu ya, banyak banget peminatnya. Nanti bekerja dalam ruang lingkup di bawah Kementerian Dalam Negeri, atau biasanya mengisi formasi di pemerintahan, khususnya di pemerintah kota, pemerintah provinsi dan lain sebagainya. Dia dalam ruang lingkup Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk selanjutnya atau sekolah dinas yang keempat yang akan buka adalah Kementerian Keuangan. Di sini untuk Kementerian Keuangan sekolahnya namanya PKN STAN ya, atau Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, ini juga pernah admin coba dulu 2 kali, pernah coba tahun 2016 dan tahun 2017, namun sayangnya belum rezeki. Akhirnya keterima nyoba lagi di CPNS. Ini Kementerian Keuangan ini nanti akan ditempatkan di seluruh, nggak hanya di Kementerian Keuangan ya kalau sekarang. Kalau dulu emang iya di seluruh lini Kementerian Keuangan, tapi kalau sekarang menjadi jagoan keuangan di semua kementerian ya, semua lini. Jadi dibutuhkan untuk semua kementerian ya, yang jago keuangan atau yang ingin passionnya di bagian keuangan atau ekonomi, cocok banget dimasuk ke PKN STAN. Nah, kemudian yang kelima teman-teman, untuk sekolah tinggi yang akan membuka sekolah dinasan yaitu BIN atau Badan Intelijen Negara, dengan sekolah tinggi namanya STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN. Kemudian yang keenam ada BPS, Badan Pusat Statistik, dengan sekolah tinggi kedinasannya itu adalah STIS. Nah, nanti teman-teman lulusan dari STIS ini akan menjadi pengelola atau analis lah data dari setiap daerah. Karena setiap daerah teman-teman tahu ya punya BPS-nya, BPS Badan Pusat Statistik, yang akan jago menganalisa data, angka dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh ada dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dengan nama sekolah tinggi STMKG. Teman-teman nanti ditempatkan atau bekerja nanti ya, karena ikatan dinas ini kan begitu lulus langsung kerja di seluruh unit kerja BMKG, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, kemudian yang terakhir adalah Badan Siber dan Sandi Negara, dengan nama sekolah tingginya yaitu Poltek SSN, Siber dan Sandi Negara. Di sini teman-teman digembleng untuk menjadi Badan Siber lah istilahnya, dan Sandi Negara. Nah, ini kan udah nggak lama lagi ya teman-teman ya untuk pembukaan. Teman-teman bisa lihat di sini pengumumannya aja nanti tanggal 1 sampai dengan 8 April. Nah, teman-teman mesti pantengin terus nih dari pengumumannya ini, dari persyaratan, dari jumlahnya. Jadi teman-teman bisa menimbang nih, saya ini passionnya di bagian sini, jadi saya mau milih sekolah tinggi kedinasan yang ini. Kemudian untuk saingannya dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman udah menetapkan pilihan,
Nah, segera siapkanlah. Kemudian pendaftaran di fase berikutnya tanggal 9 sampai 30 April 2022. Ini harus teliti nih, kalau misalnya teman-teman udah menentukan ya mau ke sekolah tinggi atau sekolah dinas yang mana. Pada bagian pendaftaran teman-teman harus teliti nih, karena banyak juga nih teman-teman yang gagal pada bagian pemberkasan atau administrasi. Nah, kemudian ini nih yang wajib dilakukan sama seluruh CPNS atau calon pegawai negeri ya, baik itu melalui jalur CPNS maupun sekolah tinggi kedinasan, yaitu ujian seleksi kompetensi dasar. Ini wajib banget nih. Nah, dimulai pada Mei dan Juni 2022. Udah nggak lama lagi. Ini yang harus teman-teman persiapkan dari jauh-jauh hari. Latihan soal, membaca soal yang pernah ada sebelumnya, dan lain sebagainya. Ini Mei dan Juni. Untuk seleksi lanjutannya atau seleksi bidang ya, sesuai dengan sekolah kedinasannya itu akan diatur masing-masing sekolah kedinasan. Yang mesti teman-teman siapkan di dekat-dekat ini adalah tentunya tentukan pilihan teman-teman pertama. Yang kedua, persiapkan untuk informasi pendaftaran di sini. Kemudian yang terakhir ini jangka menengah lah ya. Meskipun sekarang masih bulan Maret, tidak ada salahnya teman-teman udah boleh persiapan ujian seleksi kompetensi dasar. Nah, karena admin juga baru lulus, nanti kita akan coba bahas ya di channel Orang Dalam untuk tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Jadi teman-teman usahakan pantengin terus. Nah, untuk informasi-informasi yang lain, teman-teman bisa klik FAQ bagian sini, bisa cari tahu nih bagian mana aja yang mungkin teman-teman masih bingung. Ini kan masih banyak banget tata cara pendaftaran untuk peserta yang tidak memiliki nilai UN dan lain sebagainya. Kalau misalnya belum punya KTP gimana, di sini dibantu semuanya sama website dari BKN, yaitu dikdin.bkn.go.id. Nah, kalau misalnya ada informasi terbaru juga teman-teman pasti pantengin dari website resminya, jangan pantengin dari website yang lain. Nah, untuk di sini bagian loginnya belum bisa ya teman-teman ya. Jadi karena masih belum dibuka, memang usahakan pantengin portal ini. Dan kedepannya channel Orang Dalam akan membahas tata cara pendaftaran melalui buku petunjuk. Kita akan coba bedah satu persatu. Jadi usahakan teman-teman subscribe channel Orang Dalam, karena kita akan usahakan untuk update penerimaan dari sekolah kedinasan. Nah, ini merupakan jalur CPNS mungkin satu-satunya dari tahun 2022 ya, karena dengar-dengar kan tahun ini belum ada isu pembukaan lagi nih untuk CPNS. Nah, teman-teman kalau misalnya mau jadi abdi negara, inilah saatnya melalui sekolah kedinasan. Nah, mungkin itu dulu update yang dapat diberikan Orang Dalam. Semoga kontennya bermanfaat. Salam Orang Dalam.